Halo semuanya, nama saya Rayhan Alim Abdul Salam. Di video kali ini saya akan membahas sedikit atau mereview sedikit tentang asumsi klasik pada ekonometrika. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang asumsi klasik dalam ekonometrika. Asumsi klasik ini penting karena menjadi dasar agar model regresi dengan metode OLS menghasilkan estimasi yang bersifat blue, yaitu Bayes Linear Unbiased Estimator. Nah, kita akan menggunakan format 5W1H, jadi dimulai dengan what. Apa itu asumsi klasik? Adalah syarat-syarat statistik yang harus dipenuhi dalam model regresi linear OLS supaya hasil estimasi valid dan efisien. Lalu, who, siapa yang menggunakannya? Asumsi ini digunakan oleh peneliti, ekonom, maupun analis data ketika mereka ingin melakukan analisis regresi. Dan when, kapan digunakannya? Asumsi klasik ini diterapkan ketika kita sedang melakukan pengujian model regresi, baik untuk data deret waktu atau data lintas individu. Dan where, di mana digunakannya? Asumsi klasik banyak dipakai di bidang penelitian akademik, ekonomi, maupun keuangan, termasuk juga keuangan syariah. Dan why, mengapa? Kenapa ini penting? Karena kalau asumsi klasik tidak terpenuhi, hasil uji statistik bisa bias, model jadi tidak efisien, dan interpretasinya akan sulit. Dan how, bagaimana menggunakannya? Cara mengeceknya ada beberapa uji. Pertama, uji multikolinearitas dengan melihat nilai VIF. Kedua, uji heteroskedastisitas dengan uji White atau Brush-Pagan. Ketiga, uji autokorelasi menggunakan durbin Watson. Dan terakhir, uji normalitas dengan Shapiro-Wilk atau Jarque-Bera. Kalau hasilnya tidak terpenuhi, biasanya bisa diatasi dengan transformasi data, menambah jumlah sampel, atau pakai metode lain seperti GLS atau WLS. Jadi intinya asumsi klasik ini adalah syarat yang harus diperhatikan agar model regresi kita dapat dipercaya hasilnya. Tanpa memenuhi asumsi klasik, analisis kita bisa menyesatkan. Sekian review singkat tentang asumsi klasik. Setelah ini kita langsung praktikkan saja dengan bagaimana step by stepnya kita perhatikan dalam software Ipyus dan juga RStudio. Praktikan dalam software Ipyus di mana kita sudah memiliki software Ipyusnya di sini dan juga untuk datanya sudah kita dapatkan atau kita miliki. Di mana di sini kita lihat dulu dari tahun dan bulannya atau tanggalnya dari 2016 bulan September atau bulan 9, dan juga dari sampai ke 2021 bulan Desember atau bulan 12. Kita masukkan saja create a new Ipyus profile di sini karena tadi datanya berdasarkan per bulan, kita pilih monthly dan startnya tadi 2016 bulan 9. 2016 kita masukkan di sini 2016 karena bulannya bulan 9 jadi M9. Juga end date-nya 2021 bulan 12. Oke, kita langsung oke saja dan kita sudah masuk. Setelah itu kita open di sini dan empty group. Nah, di sini tempat kita untuk memasukkan data yang kita miliki. Oleh karena itu, kita langsung saja ambil data dari sini, dimulai dari sini. Kita ambil semuanya. Lalu kita langsung copy saja. Dan kita bisa langsung masukkannya ke sini. Karena tadi kita memiliki judul di atasnya, jadi kita angkat satu baris. Nah, kita masukkan dimulai dari sini. Seperti itu. Setelah ini kita langsung tutup saja untuk datanya. Tutup. Nah, sekarang kita langsung saja ke kita blok semuanya dan kita klik kanan. Open as equation. Nah, di sini kita harus mengurutkan dari Y, C, dan variabel X-nya. Dimana di sini variabelnya kita ubah posisinya ke tempat paling kiri. Di sini. Nah, untuk C-nya di antara Y dan X-nya di sini. Kita langsung oke saja dan sudah keluar hasilnya.
Setelah ini kita bisa membuka view untuk melihat multikorealitas di koefisien diagnostik, dan kita pilih ke variance inflation factor atau VIF. Kita klik saja, dan inilah untuk hasil hasil dari multikorealitasnya. Selain multikorealitas, kita bisa melihat view di sini dan masuk ke residual diagnostik. Di sini kita bisa melihat dari heteroskedasitasnya juga. Kita langsung klik saja. Nah, di sini kita pilih white dan OK. Dan ini untuk hasil dari heteroskedastisitasnya. Selain itu, kita juga bisa melihat dari multi autokorelitasnya. Kita autokorelasinya, dan kita langsung oke saja. Dan ini hasil dari autokorelasinya. Dan juga satu lagi, kita bisa melihat dari normalitasnya. Maksud saya normalitasnya. Kita pilih histogram di sini, dan seperti inilah hasilnya. Baik, seperti itulah untuk praktik dan step by step dalam software EQUIS. Setelah ini kita pindah ke software RStudio. Lanjut ke RStudio. Bagaimana step by stepnya? Kali ini kita langsung saja masuk ke software RStudio-nya. Nah, selain kita masuk ke softwarenya, kita juga harus siapkan datanya yang mau kita olah. Kebetulan di sini saya sudah mendapatkan datanya dan harus berupa file yang sudah di-download. Oke, setelah itu kita di sini import dataset from Excel. Kita browse. Di sini nama data saya yang punya adalah data praktikum 6. Kita open saja. Nah, sudah muncul, tahunnya kita skip saja. Dan datanya kita ubah sesuai dengan apa yang akan kalian gunakan. Di sini saya tuliskan data 1 saja dan import. Oke, setelah itu kita langsung saja buka menu file, new file, dan rscript. New file dan rscript. Baik, kita mulai di sini untuk promptnya. Yang pertama, kita untuk modelnya kita tuliskan saja, misalnya model regresi. Baik, kita tuliskan tanda panah ke kiri, kita secara manual seperti ini. Nah, kita untuk buka LM, buka kurung, variabel y-nya yaitu tadi kita lihat di sini, finance syariah, harus sesuai dengan alfabetnya. Seperti itu. Lalu menggunakan garis bergelombang seperti ini, dan kita masukkan untuk variabel x-nya. Yang pertama ada inflasi. Tambah. Variabel saja ada BI rate. Ditambah. Ada juga PDB dan nilai tukar. PDB ditambah nilai. Coba kita tes dulu apakah tidak, kita mendiskan apakah ada error. Oke, di sini ada error, berarti ada yang salah. Oke, ternyata di sini kita lupa menuliskan data yang kita punya, yaitu data 1. Kita run.
masih error ternyata. Kita lihat di sini nilai tukar PDB BI rate. Di sini ternyata inflasinya harus sesuai dengan alfabet dari data yang kita punya. Kita run dan oke, sudah aman. Kita wujudkan saja summary-nya. Di sini summary. Kita tuliskan model yang kita tulis ini. Model. Kita run, kita tes. Oke. Sudah bisa. Setelah itu kita install package yang pertama yaitu lmtest. Kita tunggu sampai selesai. Oke, downloaded package. Selain lmtest ada juga car. CAR. Ini dia. Dan kita install. Kita tunggu. Oke, download package sudah terdownload. Setelah ini kita kembali ke sini, kita tuliskan library. Yang pertama yaitu tadi ada lmtest. Kita coba, kita tes. Di sini kita tes. Oke, dan juga ada library car. Nah, yang pertama kita setelah itu misalkan kita akan menguji normalitasnya. Ini tanda pagar berarti kita komen. Artinya komen itu kita untuk menandakan apa yang notes untuk kita. Hanya untuk notes. Kita tuliskan saja Shapiro. Nah, seperti tes. Masukkan model kita, model reg. Nah, kita tuliskan tanda dolar seperti ini. Tanda dolar dan residual. Kita tes dan sudah keluar hasilnya. Selanjutnya itu untuk menuju normalitas. Untuk selanjutnya kita mencoba untuk tes uji autokorelasi. Caranya seperti apa? Yaitu dengan tuliskan dw test. dw test. Nah, tuliskan juga model kita. Kita coba. Nah, ini untuk hasil autokorelasinya. Selain itu, kita juga akan mencoba untuk uji homogenitas. Nah, seperti itu. Seperti apa uji homogenitas? Kita tuliskan BP test. BP test. Tuliskan model kita juga yang tadi model reg. Setelah itu student size dengan post. Kita tuliskan post, koma data sama dengan data yang kita punya tadi. Ini tuliskan data 1. Kita tes, sudah keluar hasilnya. Dan satu lagi kita akan mencoba uji multikolinearitas. Kita menggunakan VIP. Kita tuliskan saja model yang kita punya. Model
tes, dan seperti yang hasilnya. Itu dia untuk step by step tutorial bagaimana kita menggunakan RStudio untuk yang pertama ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji homogenitas, dan uji multikoliniaritas. Cukup sekian untuk video kali ini, penjelasan singkat tentang Osprey Classic. Tadi kita menggunakan software di eFuse, dan kali ini menggunakan RStudio. Cukup sekian, terima kasih.